Ya, lalu apa yang melatar belakangi pemerintah harus menggunakan jasa para influencer dan seberapa efektif menggunakan jasa influencer? Diskusi malam ini saya akan ditemani oleh Wana Alamsyah, peneliti ICW atau Indonesia Corruption Watch, dan Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif IPS atau Indonesian Presidential Studies. Dan sebelum saya mulai diskusi ini, kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak pemerintah untuk bergabung dalam dialog malam ini, namun hingga dialog ini tayang, kami belum mendapat respon dari mereka untuk bisa ikut bergabung. Saya langsung mulai dari Mas Wana. Mas Wana, mengapa kemudian ICW tertarik untuk meneliti masalah influencer ini? Memang kita tahu masalah influencer ini kerap menjadi perhatian publik ya, mulai dari awal tahun, kemudian saat ini. Mengapa kemudian ICW tertarik? Apa yang salah dan apa yang dicurigai? Ya, begini Mbak. Sebenarnya mengapa kami melakukan upaya penelusuran lebih lanjut, karena yang pertama salah satu faktornya adalah ketika ramai di media sosial beberapa waktu lalu mengenai munculnya tagar Indonesia Butuh Kerja begitu. Lalu kemudian ya, kami juga penasaran mengapa kemudian buzzer ini juga dipandang sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip negatif begitu. Kalau kita bicara tentang buzzer, sebenarnya tahun 2019 Universitas Oxford itu sudah pernah menyampaikan kajiannya mengenai buzzer itu sendiri, yang mana dari 70 negara yang diteliti oleh Oxford, salah satunya Indonesia begitu. Dan memang dari hasil temuannya Oxford itu ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa buzzer-buzzer ini atau influencer ini ada beberapa yang diduga menyampaikan pesan yang bersifat propaganda begitu, yang mendorong perpecahan di masyarakat begitu. Dan ada juga temuannya yang bilang bahwa penggunaan buzzer atau influencer ini digunakan oleh beberapa politisi, partai politik ataupun juga swasta, dan itu yang disampaikan oleh Oxford begitu. Lalu kemudian kami coba untuk melakukan pengecekan apakah di dalam konteks pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah mereka menyewa atau menggunakan jasa influencer. Kemudian faktanya ternyata ada 40 paket pengadaan yang mana pemerintah menggelontorkan uang sekitar 90 miliar selama kurang lebih 4 tahun dari 2017 hingga 2020. Kalau kita hitung secara rata-rata, satu tahunnya itu ada sekitar 22 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai influencer ini begitu. Oke, artinya ICW mencurigai begitu ya, influencer ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh pemerintah begitu, kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu ya Mas Wana? Itu kami perlu menindaklanjuti atau menelusuri lebih lanjut begitu, apakah memang ada anggaran-anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan propaganda. Itu bukan statement dari kami begitu. Itu adalah penelitian dari Oxford. Kami hanya mengutip penelitian dari Oxford yang menyatakan bahwa ada pesan-pesan yang bernuansa propaganda yang digunakan oleh buzzer-buzzer tersebut begitu. Kalau kita ambil contoh di beberapa waktu belakangan ini kan sebenarnya sedang marak upaya pertasan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui begitu, yang menyerang orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Terakhir kita mengetahui ada Pak Pandu Riono yang diserang. Ini kan yang belum diketahui siapa yang berada di balik penyerangan, pertasan akun-akun orang-orang yang kritik terhadap pemerintah. Oke, artinya yang menurut ICW ini tidak tepat apa? Apakah kemudian tujuannya, mengapa kemudian anggaran tidak sedikit disalurkan ke influencer, atau sumber anggarannya karena dari APBN atau mekanismenya sebetulnya? Ada dua hal sebenarnya yang perlu kita kritisi secara bersama. Yang pertama mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Kalau kita bicara tentang anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai influencer, pada kenyataannya kita tidak mengetahui atau melihat seberapa jauh efektivitas penggunaan influencer yang digunakan oleh pemerintah begitu. Dari mana kita bisa melihat dasar ketidakefektifan atau ketidaktransparanannya begitu?
kita bisa melihat di dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah gitu, dan itu tidak tersampaikan secara jelas apa yang ingin didapatkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan influencer begitu. Dan ini yang perlu kita kritisi secara bersama. Kalau seandainya kita lihat di tahun 2020 saja, pemerintah menganggarkan uang untuk influencer sebesar 9 miliar, itu kan sebenarnya bisa dikonversi ke slot-slot anggaran pemerintah yang bisa digunakan misalkan untuk COVID, untuk tenaga kesehatan, pendidikan, begitu, teman-teman mahasiswa, begitu. Dan ini yang menurut kami juga penting untuk dicermati oleh pemerintah. Oke, ada dua hal yang saya garis bawahi, akuntabilitas dan efektivitas begitu ya. Mas Nyarwi, apa yang bisa diterjemahkan dari penjabaran yang disampaikan Mas Wana tadi? Tapi dijawab setelah jeda, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas masalah temuan ICW terkait dengan anggaran untuk influencer. Saya masih bersama Wana Alamsyah, peneliti ICW, dan juga Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif IPS atau Indonesia Presidential Studies. Mas Nyarwi, dari penjabaran Mas Wana tadi, apa yang kemudian bisa kita terjemahkan soal akuntabilitas, soal efektivitas? Ya, pertama begini ya, Eva. Apakah salah pemerintah menggunakan influencer untuk merending misalnya kebijakan-kebijakan politiknya, memperjuangkan ide-idenya, dan lain-lain? Itu tidak salah. Tetapi mungkin yang perlu diklarifikasi adalah, yang pertama adalah soal akuntabilitas. Nah, pertanyaan sederhana aja misalnya, kenapa dibutuhkan influencer? Apakah para pengambil kebijakan, pimpinan di lembaga pemerintah tidak bisa mengkomunikasikan itu secara langsung kepada publik? Karena kan politisi, pejabat publik itu mestinya memanfaatkan, bisa membangun komunikasi publik yang baik, meyakinkan misalnya bahwa kebijakan-kebijakan ini diperlukan, misalnya begitu. Itu bisa didiskusikan secara terbuka kepada publik, kan gitu. Nah, yang kedua terkait efektivitas, ya kan, sejauh mana bahwa agenda spending untuk influencer itu efektif. Efektif apa misalnya? Contoh, untuk program promosi wisata, sejauh mana itu punya dampak positif misalnya. Nah, seperti itu contoh ya. Nah, yang ketiga, itu terkait dengan kompetensi, profesionalitas orang-orang yang ditunjuk sebagai influencer tadi atau diminta sebagai influencer. Ya. Nah, ini saya kira juga penting kompetensinya. Tadi misalnya di awal ya, Mas Fahmi mengingatkan, kalau misalnya dibayangkan ya, orang-orang yang dijadikan influencer, tetapi nggak ngerti substansi, ya, produk, policy yang dipromot, ini kan bisa katakanlah kontraproduktif seperti itu. Nah, akhirnya terjadi seperti yang kemarin Mas Nyarwi, pada saat ada sejumlah influencer yang ingin menyampaikan informasi soal Omnibus Law, tapi kemudian akhirnya meminta maaf, begitu? Ya, itu salah satu contohnya kan. Dan kompetensi, profesionalitas influencer itu menurut saya penting. Kenapa? Karena kalau mereka tidak kompeten, itu juga bisa merugikan pemerintah yang meng-hire mereka secara profesional, kan gitu. Nah, sebenarnya ini nyambung dengan poin yang keempat yang mau saya sampaikan. Selama beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat bahwa adalah yang menyebut mulai dari yang negatif ya, buzzer misalnya, sampai masuk ke endorser, sampai ke influencer, banyak istilah-istilah yang muncul. Tapi intinya bahwa ini adalah profesi komunikasi publik, ya kan? Ya. Baik dalam konteks pemilu, kampanye, maupun dalam konteks non-pemilu, yaitu ketika mengelola kekuasaan misalnya pemerintah. Nah, karena ini menyangkut profesi komunikasi publik, mestinya sama dengan profesi komunikasi publik yang lain seperti jurnalis misalnya, ya kan? Ya. Ada standar kompetensi, ada etika yang dipunya, ada asosiasi yang melihat mengevaluasi kompetensi dan standar etiknya. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena komunikasi publik yang disampaikan mereka di ruang publik bisa memberikan, bisa dampak negatif, bisa dampak positif. Nah, kalau misalnya mereka punya kompetensi, punya standar etika,
tentu kita tidak khawatir. Misalnya tren bahwa sejumlah kalau dulu dalam Mas Nyarwi? misalnya kill the messenger, ya merusak kredibilitas lawan bicaranya atau lawan politiknya misalnya begitu, ya atau misalnya ketidakkompetensinya mereka misalnya itu kan juga sangat merugikan. Informasi-informasi yang disampaikan misalnya itu bisa menyesatkan, hoax untuk yang lain ya, dapat kompetitornya misalnya, atau bahkan polarisasi. Nah seperti ini kan butuh standar kompetensi dan etika yang harus dimiliki oleh influencer. Satu poin yang terakhir ya, selama ini kan ini profesi komunikasi publik. Ada bagusnya ini menjadi ruang yang terbuka, bukan di ruang gelap. Kan dulu misalnya ada yang mengatakan, oh influencer itu kan mereka atau bahkan buzzer ya, walaupun ada buzzer, ada influencer. Tapi kita anggap ini 11-12 misalnya ya. Kan ada misalnya tuduhan akun-akun anonim, tidak bertanggung jawab. Kenapa profesi yang terhormat, saya katakan bahwa profesi ini potensinya terhormat, itu tidak dibangun dengan standar kompetensi, etika, kelompok asosiasi, dan ada semacam standar profesi yang dibangun di sana. Itu menurut saya penting. Baik, artinya ada PR besar ya dalam upaya untuk pengelolaan profesi influencer ini. Tapi kalau sayang sekali kita tidak ada perwakilan dari pemerintah dan tidak bisa menjawab ini, tapi saya ingin analisa Anda, Mas Nyarwi, menurut Anda sebetulnya posisi influencer bagi pemerintah ini seperti apa? Kelihatannya kalau kita lihat gestur Pak Jokowi dari awal tahun misalnya, sempat Presiden Jokowi mengundang beberapa influencer ke istana, bahkan sempat juga ada polemik soal reshuffle kabinet yang katanya dibicarakan dengan para influencer bersama Presiden Jokowi di awal tahun ini. Dan sekarang dibuka oleh ICW, memang ada dana khusus begitu yang dialokasikan untuk influencer. Anda melihatnya seperti apa? Ya begini, pertama Eva ya, penggunaan influencer itu menurut saya sah-sah saja. Yang jelas, yang pertama, untuk apa? Itu misalnya bisa dijelaskan ya, akuntabilitasnya, efektivitasnya. Kenapa misalnya dibutuhkan influencer untuk program A, B, C, D, E misalnya. Itu saya kira masih bisa masuk akal, bisa diterima, dan itu perlu menjadi juga perdebatan publik. Itu satu. Terus yang kedua begini, saya juga melihat, saya juga kadang heran juga ya, kenapa politisi makin tergantung pada influencer. Mestinya, politisi ini kan karena punya power, punya posisi ya, itu bisa memanfaatkan dirinya sekaligus menjadi influencer. Betul. Ya, membangun ruang-ruang dialog kepada publik kan secara langsung gitu loh. Tidak. Tapi memang kadang-kala kan budaya kita ini antara suka atau mau berbicara secara langsung, engagement langsung kepada publik secara intens gitu. Antara berbicara dengan dibicarakan itu lebih suka dibicarakan seringkali. Tapi kalau kemudian kita lihat misalnya jumlah follower, kemudian itu yang menjadi parameter para influencer. Sebetulnya kan tokoh-tokoh publik, para pejabat publik juga tidak kalah followernya dengan para influencer ini. Jadi apa kemudian yang dicari dari para influencer ini, Mas Nyarwi? Ya, kadang-kala kan pengaruh formal yang berbasis pada institusi itu dipandang tidak cukup. Ya, butuh tokoh-tokoh yang di luar institusi formal pemerintahan seperti itu. Ya, untuk membangun legitimasi, membangun katakanlah opini ya, frame opini seperti itu. Tetapi begini juga, kembali lagi ya Eva, saya justru melihat ada yang menurut saya ada yang agak aneh ketika politisi tidak mau, kalau kita mau makin modern ya, memanfaatkan panggung politik untuk secara langsung berbicara kepada publik. Maksud saya begini, bukan hanya influencer, bukan hanya sebagai politisi mereka, tetapi mereka sekaligus juga harusnya menjadi influencer. Ya, artinya bisa menunjukkan bahwa ide-idenya ketika mereka sampaikan ide itu kepada publik, itu bisa meyakinkan publik. Tidak harus tergantung kan gitu. Kalau itu terjadi dari sisi budget ya artinya mereka bisa menghemat juga. Ya, untuk itu. Yang kedua, dari sisi kompetensi juga, ya kan, mereka para
politisi juga tidak akan terjebak dengan influencer-influencer yang tidak punya kompetensi memahami isu atau policy atau produk yang Oke. dipromot seperti itu. Oke. Nah ini saya kira juga penting ya. Oke, Mas Wana, apakah Anda setuju dengan pemikiran Mas Nyarwi tadi? Ya, begini Mbak, sebenarnya ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Pak Nyarwi begitu. Yang pertama terkait dengan berada di ruang gelap. Nah, selama ini kan influencer ini kan bermain di dalam konteks yang sangat gelap yang tidak diketahui oleh publik begitu. Padahal kalau kita bicara tentang anggaran publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik begitu. Dan itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 begitu, bahwa kemudian ada informasi berkala yang harus disampaikan oleh pemerintah kepada publik. Melalui apa? Melalui laporan akuntabilitas kinerja pemerintah begitu. Tapi kan kemudian ini tidak dilakukan sampai saat ini sepanjang pemantauan kami begitu ya. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan dialog. Nah ini kan yang menarik adalah ketika adanya influencer yang tidak memahami substansi persoalan begitu. Ketika dia coba untuk mendengungkan sesuatu informasi, lalu kemudian terjadinya percakapan, terjadinya dialog begitu. Tapi kemudian influencer tersebut tidak bisa memberikan umpan balik. Betul. Begitu. Dan ini kan yang menjadi persoalan. Padahal kalau seandainya kita bicara tentang media sosial, ini kan platform yang bisa yang sejak awal diharapkan itu dapat memisahkan jarak begitu antara si pejabat dengan si rakyat begitu. Tapi kan kalau dalam konteks ini artinya tiap pemerintah menggunakan orang ketiga yang kita pun juga tidak tahu apakah mereka memiliki kompetensi terkait dengan informasi yang sedang ingin disampaikan oleh pemerintah begitu. Dan ini yang menjadi pokok persoalan juga. Dan selanjutnya memang kita perlu jujur, pemerintah terutama begitu. Karena sampai saat ini pemerintah terkesan selalu bertahan berkaitan dengan apakah mereka menggunakan dana publik untuk influencer begitu. Secara fakta itu sudah ditemukan. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan adalah ketika adanya influencer yang di-hire oleh pemerintah, tapi influencer tersebut tidak memberikan informasi, kita bisa sebut iklan ataupun PSA misalkan seperti itu, public announcement misalkan. Dan itu kan yang tidak disampaikan kepada influencer tersebut, sehingga yang kami khawatirkan adalah adanya distorsi informasi yang disampaikan kepada influencer begitu, lalu kemudian ternyata informasi tersebut banyak pro kontranya. Seperti yang kemarin kalau kita bahas tentang Indonesia Butuh Kerja begitu. Oke, artinya influencer itu pun juga harus melakukan disclaimer begitu ya, apabila menyampaikan informasi yang kemudian memang ada bentuknya adalah ada bentuk jasa begitu ya, yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bicara era digital, Mas Wana, sebetulnya di era digital ini kan alokasi anggaran kan sebuah keniscayaan. Menyampaikan informasi melalui sosmed itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat begitu. Apa yang kemudian salah? Sebetulnya alokasi yang benar untuk di era digital ini seperti apa? Begini Mbak, kalau dalam konteks tersebut sebenarnya kita bisa bilang bahwa pemerintah dapat memberikan atau mengalokasikan kepada sejumlah orang yang menurut mereka kompeten begitu, dengan ukuran-ukuran tertentu yang pasti, dan itu pun juga perlu disampaikan kepada publik bagaimana hasilnya begitu. Lalu kemudian kita jangan lupa juga peran kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah. Jangan sampai kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah ini tidak, dalam tanda kutip ya, tidak berguna ketika adanya influencer. Begitu. Karena yang itu, kehumasan adalah salah satu kunci bagi pemerintah terkait dengan komunikasi publik yang disampaikan antara pemerintah dengan rakyatnya begitu. Sehingga ketika ingin menjembatani antara influencer dengan bagaimana kemudian pola kehumasan ini dilakukan, ya
kehumasan ini juga harus diperkuat dengan strategi-strategi media sosial yang saat ini sedang berkembang begitu. Jangan sampai kemudian pemerintah ini sangat terlena dengan jasa-jasa influencer, tapi kemudian abai terhadap peningkatan kapasitas terkait dengan kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah begitu. Oke, tapi apakah ICW kemudian menemukan ada tumpang tindih anggaran yang dialokasikan? Ada anggaran untuk kehumasan, tapi kemudian juga ada anggaran untuk influencer? Dalam konteks tersebut kami bukan tidak melihat, tapi kami tidak mencari sampai ke arah sana begitu. Karena balik lagi disclaimer sejak awal bahwa ada sejumlah kata kunci yang digunakan oleh ICW untuk melihat apakah anggaran publik itu digunakan untuk aktivitas digital begitu. Jadi cakupannya hanya sampai situ aja, Mbak. Oke. Saya ingin menggarisbawahi masalah fungsi kehumasan begitu ya. Mengapa kemudian sebetulnya pemerintah punya humas, punya departemen khusus lah di tiap-tiap pemerintahan ini untuk berkomunikasi kepada publik. Tapi mengapa kemudian akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga? Saya ingin analisa dari Anda, Mas Nyarwi, tapi kita akan jeda dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Saya kembali ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau tadi sempat kita terputus dialognya atau diskusinya, saya ingin minta tanggapan Anda soal tumpang tindihnya posisi humas dengan posisi influencer yang sebetulnya pada kurang lebih fungsinya mungkin kurang lebih sama begitu, Mas Nyarwi. Ya, pertama begini, kenapa itu muncul? Karena ada transformasi lingkungan komunikasi publik yang berubah, ya kan, politik yang berubah juga. Era humas itu kan lahir ketika media mainstream masih dominan. Sementara ketika muncul sosial media, pengguna sosial yang makin marah, itu dipandang tidak cukup. Maka dibutuhkan influencer, seperti itu kira-kira. Nah, hanya saja idealnya kan justru humas-humas pemerintahan ini kan yang beradaptasi, ya kan? Bagaimana mengelola lingkungan sosial media seperti itu, termasuk juga menciptakan kalau perlu tokoh-tokoh atau mencari ya talent-talent yang kemudian menjadi staf humas atau profesional yang bekerja di humas untuk menjadi influencer pemerintah, entah sifatnya tetap atau kontrak, seperti itu. Nah, ini menurut saya itu bisa dilakukan kalau itu ada policy yang terintegrasi. Nah, ini kan kita seperti tidak terjadi ya. Akhirnya kan humas tetap eksis, tapi kemudian ada pintu lain hire influencer. Saya kira ini perlu diintegrasikan ya. Tetapi poin saya begini ya, Eva ya. Influencer pada dasarnya tidak negatif. Sebagai profesi itu potensial untuk menjadi profesi komunikator publik yang terhormat. Hanya saja standar kompetensi, etika, ya kan, pola komunikasi publik yang dijalankan itu perlu menurut saya ya ditata dengan baik, ya profesionalitasnya, ya ada asosiasi yang bisa menjamin kompetensi mereka, ya kan, ada standar organisasi juga seperti itu. Nah, ini kan kalau berjalan natural atau berjalan secara bebas begitu saja, kan kita tidak bisa melihat standar kompetensi itu. Termasuk juga sebenarnya ada potensi juga dari institusi atau pihak pemerintah yang meng-hire mereka kalau mereka tidak punya kompetensi, itu kan bisa dirugikan kalau misalnya cara kerja mereka justru ya merugikan citra pemerintah atau tidak sesuai dengan target-target, contoh policy brandingnya seperti itu misalnya. Ya, atau diseminasi informasi lah paling tidak seperti itu. Jadi follower dan seterusnya itu penting sebagai indikator. Ya, tetapi kan ini juga bukan sekedar cukup jumlah followernya, tapi siapa yang menjadi follower, mengapa dia jadi follower, mengapa dia jadi influencer, itu kan semua perlu dilihat dan dievaluasi. Nyambung tidak dengan target-target yang tidak dicapai oleh pemerintah sehingga meng-hire mereka. Saya kira itu yang saya lihat tadi, akuntabilitas, efektivitas itu menjadi poin penting yang dari awal ya itu perlu
evaluasi menurut saya. Oke, baiklah. Artinya memang ada PR besar begitu ya untuk pengelolaan anggaran influencer ini, utamanya masalah akuntabilitas dan juga efektivitas, dan juga yang tadi disebutkan Mas Nyarwi, ini bagaimana kemudian standar pengelolaan kompetensi dari para influencer. Sayang sekali waktu kita terbatas. Bapak-bapak, terima kasih atas diskusinya. Semoga kita bisa lanjutkan diskusinya di waktu mendatang, tentunya juga dengan menambah perwakilan dari pemerintah sehingga diskusi ini bisa lebih lengkap begitu ya. Mas Wana dan juga Mas Nyarwi, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Sesaat lagi di CNN Indonesia Prime News, kebakaran hebat landa gedung Kejaksaan Agung. Kami segera kembali.